Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Setelah penantian selama 35 tahun, pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus telah tiba di Indonesia. Kunjungan apostoliknya ke Indonesia ini tentu menjadi kunjungan awal dalam turnya ke wilayah Asia Pasifik. Adapun tema dari kunjungan Sri Paus adalah iman, persaudaraan, dan bela rasa. Jadi tidak hanya momen bersejarah, namun perhatian publik pada hari ini tertuju pada simbolisme kesederhanaan dari Paus Fransiskus dari beberapa hal yang terpotret dalam kedatangannya hari ini. Kita malam hari ini akan bahas terkait dengan kunjungan Paus Fransiskus, hubungan erat antara Indonesia dan Vatikan bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir di Studio 2 TVRI, Pak Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci, Pak Trias Kuncahyono. Pak Trias, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih, Jaya. Dialog Indonesia Bicara. Tentunya saya yakin di tengah kepadatan Anda beraktivitas di hari ini, apalagi Sri Paus sudah datang begitu ya. Ya, terima kasih telah diundang ke Studio 2. Studio 2 TVRI. Terima kasih Bapak sudah hadir tentunya. Dan malam hari ini kita juga akan tersambung dengan sejumlah narasumber via Zoom di malam hari ini. Nanti kita akan sapa Pak Kiai Marsudi Suyud, Wakil Ketua MUI, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat, lalu juga Prof. Musda Mulia, pendiri dari Indonesia Conference of Religions for Peace, lalu juga Romo Renaldo Antoni, Wakil Koordinator Media Panitia Kunjungan Paus. Saya akan ke Pak Trias terlebih dahulu. Pak Trias, tentunya ini kunjungan Paus tidak hanya bersejarah tentunya selama 35 tahun, telah melalui berbagai upaya yang panjang ketika pada akhirnya Sri Paus datang ke Indonesia. Prosesnya pada saat itu, pada saat menyampaikan undangan ke Sri Paus seperti apa? Bisa diceritakan? Ya, Bung Jaya, ini proses yang panjang ya. Sebenarnya undangan sudah disampaikan oleh Dubes Agus Riono yang pada tahun 2019. Ya, sudah waktu itu yang pertama kali Dubes Agus, kemudian tahun kalau nggak salah ya bulan Januari Februari dikatakan dijawab bahwa Paus akan ke Indonesia. Kemudian rencana itu tidak terjadi karena apa? Karena pandemi ya, COVID pandemi itu di mana-mana kan, dan Italia seperti kita lihat di televisi kayak gitu ya, begitu dahsyat itu, termasuk kita juga. Jadi awalnya direncanakan pada 2020 begitu? Pada 2020 ya, sudah 2020, akhir tahun 2020, tapi karena pandemi COVID tadi, terus nggak jadi, terus tinggal ya tidak jadi, kapan belum tahu. Kemudian Pak Dubes Amrih Jinangkung juga setelah Pak Agus juga menyampaikan itu, tapi juga jumlah pejabat Indonesia termasuk Menteri Agama, ya itu Menteri Agama 2 kali menyampaikan undangan itu, dan pejabat-pejabat kita yang lain. Dan terakhir kali saya ketika dilantik tanggal 26 Juni yang lalu, tahun lalu, itu memang beberapa tugas ini antara lain dibisiki untuk menyampaikan kembali undangan Paus untuk datang ke Indonesia dari pemerintah Indonesia, dari rakyat Indonesia, dari konferensi wali gereja, dari umat Indonesia. Nah, itu dalam pertemuan saya yang pertama pada bulan Desember tahun lalu, tanggal 8, itu saya sampaikan undangan itu pada Paus bahwa pemerintah Indonesia, Presiden Indonesia, rakyat Indonesia, konferensi wali gereja, umat mengundang Bapak Suci, mengundang lagi Bapak Suci untuk datang ke Indonesia. Undangan yang dulu itu masih hidup lah, kita hidupkan lagi. Responnya dari Paus? Nah, itu yang sangat menarik ya. Dan itu membuat saya kalau ditanya yang responnya, kadang-kadang terharu. Terharu. Karena apa? Paus pada waktu itu langsung, saya akan datang ke negerimu. Nah, itu ya. Itu mengiyakan alasannya apa nih Pak Trias? Nah, ini itu juga jadi pertanyaan banyak orang, Bung Jaya. Setiap kali ada pertemuan resepsi diplomatik, banyak diplomat yang tanya pada saya, wah Indonesia, kenapa Indonesia? Ya, kalau jawaban pokok saya ya tanya Paus lah, tapi kan nggak bisa kan ya gitu ya. Tentu Paus ketika kami bicara diterima 20 menitan, kita ngobrol banyak hal, antara lain adalah yang membuat menarik adalah Pancasila. Pancasila, Paus sangat apresiasi dan sangat tertarik dengan Pancasila, menghormati Pancasila. Kemudian juga berarti dasar negara kita sudah terkenal sama Vatikan itu kalau kita lihat sejarah hubungan Indonesia Tata Suci, itu pada tahun 1947 ketika Paus Pius
Kemudian menerima surat dari Munisius Pranoto menceritakan kondisi Indonesia pada waktu itu, penjajahan, Belanda masuk lagi, dan kemudian memutuskan untuk mendukung kemerdekaan dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Paus Pius mengatakan terakhir memang Pancasila. Pancasila itu sangat dikagumi sebagai negara baru yang waktu itu baru berumur 2 tahun, sudah mulai fundament ya, dan ideologis yang sangat hebat itu. Kata lain di situ jelas bahwa sila pertama jelas, Pancasila di situ satu Tuhan yang Maha Esa, ya kan? Itu sangat ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, itu sangat diapresiasi. Benar mengapresiasi kemanusiaan. Nah itu kan misi sucinya kepausan kemanusiaan, ya. Kemanusiaan, kemudian demokrasi, persatuan. Nah ini persatuan ini nanti kaitannya dengan kunjungan Paus ke Indonesia ini, persatuan. Kemudian demokrasi. Yang terakhir keadilan sosial, ya, artinya peduli pada seluruh rakyat dan untuk menciptakan sebuah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu sangat dipuji. Ya, sehingga dikatakan karena itu Indonesia sahabat perdamaian sejati. Ya, kemudian kenapa tertarik Pancasila itu bahkan dikatakan sebagai oleh Paus Pius waktu itu, Paus 12 dikatakan sebagai jembatan yang menghubungkan antara Indonesia dan tata suci. Itu. Nah kemudian paus-paus yang lainnya sampai paus sekarang ini juga sangat muji Indonesia dengan Pancasila itu menjadi negara yang sangat istimewa, yang sangat beda dengan yang lain-lain. Dan banyak negara banyak beda, nggak punya. Ada 5 prinsip itu yang itu sangat elok, sangat dahsyat ya di Pancasila itu. Tapi Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi sangat menarik paus ini. Itu juga yang Pancasila itu tadi saya katakan ketuhanan yang Maha Esa dan mengapresiasi keindonesiaan itu, dan kemudian Indonesia semua umat beragama bebas melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agama masing-masing, dijamin kebebasannya. Kebebasan beragama ini tidak ya, dan beragama plus pelaksanaannya, ya kan? Dan itu juga sangat diapresiasi banget. Sehingga itu katakanlah Paus Julius ini juga akan mengucapkan terima kasih dalam bentuk terima kasih terhadap kebebasan itu. Dan saya katakan juga Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi suatu yang sangat magnet, yang sangat menarik. Ya. Itu karena begitu banyak suku, agama dan sebagainya, tapi bisa bersatu. Ya kan? Karena selalu dibandingkan kita lihat negara lain, wilayah katakanlah Timur Tengah, ya kan, Suriah, mana lah, tengah eskalasi konflik, macam-macam itu, Afrika juga banyak, Ukraina juga ada, tapi Indonesia tetap bisa bertahan. Nah itu yang menjadi magnet. Kenapa Paus datang sini, dan sebagainya akan menjadikan semacam Indonesia itu menjadi semacam contoh. Ya, contoh sebagai negara yang bisa bersatu. Ya, kita tahan dulu Pak Trias karena sudah tersambung bersama kami Romo Renaldo Antoni, Wakil Koordinator Media Panitia Kunjungan Paus yang sudah bergabung bersama kami, dan juga Prof. Musda Mulia, pendiri dari Indonesia Conference on Religion for Peace. Prof. Musda, Romo, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam. Baik, dengan Jaya di studio, terima kasih Prof. Musda juga sudah bergabung bersama kami. Saya langsung ke Romo. Romo, yang menarik adalah ketika tadi Pak Trias katakan pada saat menyampaikan undangan begitu, artinya ada 2 yang setidaknya menarik perhatian dari Sri Paus untuk berkunjung ke Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai negara pertama dalam kunjungannya ke Asia Pasifik. Yang pertama, dasar negara kita Pancasila yang ternyata sudah dikenal sejak lama begitu ya, 1947 bahkan sudah dikenal, dan juga simbol Bhinneka atau dalam hal ini Bhinneka Tunggal Ika itu yang menjadi semboyan kita tentunya. Apa yang kemudian kita bisa maknai dari 2 alasan ini tadi yang dijadikan Indonesia sebagai tujuan pertama begitu dalam turnya dari Sri Paus ini? Silakan Romo. Iya, saya sih ini opini pribadi aja ya. Saya sih melihatnya bahwa memang pertama jelas Indonesia akhirnya pasti dianggap penting, ya. Seperti negara-negara lain, Indonesia dianggap penting karena kalau nggak penting ya dia nggak akan datang juga. Dan kalau misalnya tadi Pak Trias mengatakan Pancasila begitu dikagumi oleh Vatikan, secara khusus juga oleh Bapak Paus sendiri, ya kalau kita ingat bahwa sila pertama dan sila kedua kita kan berdampingan, ketuhanan, lalu dilanjutkan dengan kemanusiaan, lalu persatuan
kerakyatan, dan terakhir keadilan sosial. Jadi buah dari ketuhanan, kemanusiaan, ada persatuan di sana, ada kerakyatan, lalu diakhiri dengan keadilan sosial. Itu nilai-nilai yang sangat luhur dan bisa menjadi inspirasi bagi dunia dimanapun. Saya selalu mengatakan di media-media lain juga bahwa ini kesempatan bagi Indonesia, bagi kita semua untuk merasa bangga dengan nilai-nilai yang kita pegang, kita pegang teguh sampai detik ini dan sampai selama-lamanya. Dan ini mau lewat kehadiran Paus Fransiskus yang mengundang mata dunia melihat Indonesia. Harapannya ya dunia bisa melihat Indonesia yang dalam keberagaman tetap hadir sebagai orang beriman yang juga memuliakan manusia di dalamnya dan sekaligus juga bersatu dalam keberagaman itu. Ini pendapat saya ya, opini pribadi saya gitu, Mas. Baik. Tentunya nanti saya akan minta tanggapan dari Prof. Musda dan juga Kiai Marsudi seperti apa. Tentunya tadi Romo Renaldo mengatakan bahwasanya ini saatnya dunia untuk kemudian lebih membuka lagi mata untuk kemudian tadi terkait dengan keberagaman suku, ras, agama, lalu juga menjamin kebebasan beragama, begitu apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Trias. Salah satu yang menjadi alasan terkait dengan kerukunan umat beragama, toleransi umat beragama di Indonesia. Usai jeda kita masih akan membahas terkait dengan kunjungan Paus Fransiskus, hubungan erat antara Indonesia dengan Tahta Suci Vatikan. Kami akan kembali, tetap bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Indonesia Bicara. Malam hari ini masih bergabung bersama kami di studio ada Pak Trias, Duta Besar Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan. Lalu juga yang sudah tersambung melalui via Zoom ada Prof. Musda Mulia, pendiri dari Indonesia Conference on Religions for Peace. Prof. Musda, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Prof. Terima kasih. Baik, dan juga Pak Kiai Marsudi Suyud, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat. Pak Kiai Marsudi, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, saya langsung ke Pak Kiai Marsudi terlebih dahulu sebelum nanti saya akan ke Prof. Musda. Pak Kiai, tema dari kunjungan Paus Fransiskus adalah iman, persaudaraan, dan juga bela rasa. Apa yang kemudian bisa Anda artikan dari tema kunjungan Paus Fransiskus pada kesempatan hari ini? Tema ini adalah sama dengan ajaran dalam agama kami, agama Islam, bahwa faith, keimanan itu sudah jelas bagi kita lakum dinukum waliyadin. Fraternity atau persahabatan itu bahwa di agama kita mengajarkan tentang ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah inilah sesungguhnya yang mengikat bahwa kita mempunyai persaudaraan antar manusia, persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan antar ciptaan Allah yang berupa manusia yang backgroundnya pun beda-beda. Bahasanya beda-beda, warna kulitnya beda-beda, rasnya beda-beda, termasuk beda-beda itu adalah agamanya yang berbeda-beda. Namun dalam perbedaan-perbedaan ini atau bineka ini, itu dalam konteks ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah itu adalah konteks bineka tapi tetap tunggal ika. Bineka
Tunggal Ika. Maka diharapkan ketika kita mendapatkan tema yang semacam ini, itu tema yang sangat sama sesuai. Setelah tema faith, fraternity, dan compassion, compassion ini tidak lain adalah tentang kasih sayang, atau bahasa lainnya tadi bela rasa. Ini adalah akan memunculkan perdamaian kalau kita semuanya makhluk Tuhan, makhluk Allah, manusia-manusia ini mempunyai ukhuwah basariyah yang akan menciptakan perdamaian dalam hidup. Nah, diharapkan dalam konteks ukhuwah basariyah, ukhuwah insaniyah ini, jika kita bisa muamalah bersama, maka akan muncul ukhuwah watoniyah di Indonesianya. Ukhuwah watoniyah ini adalah persahabatan atau persaudaraan sebangsa. Dibangun dari ukhuwah basariyah, ukhuwah insaniyah, menjadi ukhuwah watoniyah atau persaudaraan sebangsa. Jika kita sudah bisa membangun ukhuwah ini, maka yakinlah bahwa ukhuwah watoniyah akan kuat sesuai keberadaan kita, negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini yang terpenting pada kehadiran yang mulia, yang sangat mulia, Holy Pope Franciscus di Indonesia yang mempunyai tema faith, fraternity, and compassion. Baik. Ya, saya langsung ke Prof. Musda. Kalau tadi Kiai Marsudi mengatakan bahwasanya memang tema ini sesuai begitu dengan ajaran Muslim begitu, iman, persaudaraan, bela rasa, dan tapi kalau berbicara terkait dengan kedatangan dari Paus Fransiskus ke Indonesia, tidak hanya bagi umat Katolik tapi juga bermakna bagi seluruh masyarakat diharapkan begitu. Prof. Musda, apa yang kemudian bisa kita tangkap dari mungkin yang menjadi alasan Sri Paus tadi datang Indonesia adalah terkait dengan Pancasila, lalu juga semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana sebetulnya tentunya pengaruhnya, dampaknya dengan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia dalam hal kebebasan beragama, lalu juga keberagaman yang tentunya menjadi kekuatan kita, keberagaman suku, ras, dan juga agama ini. Prof. Musda. Ya, terima kasih. Bagi saya kedatangan Bapak Sri Paus ke Indonesia itu memiliki paling tidak itu 3 makna. Yang pertama, bukan hanya membangun persahabatan diplomatik antara negara Vatikan dan Indonesia, karena itu kita mesti mengetahui juga banyak belum tahu ya bahwa Sri Paus ini bukan hanya seorang kepala agama, tetapi juga kepala negara. Karena itu hubungan diplomatik ini menjadi semakin kuat ya dengan kehadiran beliau ke Indonesia. Yang kedua, saya katakan tadi bukan hanya di hubungan diplomatik, tapi juga hubungan persatuan, persaudaraan, hubungan kemanusiaan antara umat Islam dan umat Katolik, terutama umat Islam di Indonesia yang merupakan negara Muslim terbesar di dunia. Karena itu penting sekali ya buat Indonesia ini menjadi barometer ya bagi negara-negara Muslim lainnya. Nah, yang kedua bagi saya kehadiran Sri Paus ini seharusnya menjadi Ya, Prof. Musda. Saya berharap sekali ya ini lesson learn, belajar tentang kerendahan hati, tentang bagaimana seorang pejabat, seorang penguasa itu tidak bersifat arogan. Karena pada prinsipnya agama itu datang untuk mengikis semua sifat-sifat arogansi dan sebagainya. Dan mestinya kita belajar dari Bapak Sri Paus. Dan saya memang sudah lama ya, karena saya sudah 2 kali nih bertemu dengan Bapak Sri Paus. Alhamdulillah, pertama di Roma, waktu beliau baru saja dilantik ya. Dan yang kedua itu di Vatikan. Karena itu saya selalu mencamkannya bahwa seorang pemimpin, terutama pemimpin agama, itu harus menunjukkan sikap-sikap humble, sikap-sikap mau melayani, mau mendengarkan, dan ini yang penting sekali, mau mendengarkan. Dan yang ketiga, saya tahu betul ya bahwa Sri Paus itu adalah orang yang sangat concern pada ideologi Indonesia, Pancasila. Nah, di dalam sila Pancasila ini bagi saya yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, bagaimana
agama itu seharusnya membangun spiritualitas setiap orang. Karena itu kedatangan beliau ke Indonesia itu betul-betul seharusnya menggugah kita semua. Spiritualitas itu ditunjukkan dengan sikap persaudaraan, belas asih, cinta kasih, empati kepada sesama, dan ini yang paling penting, kepedulian kepada lingkungan. Bagaimana kita semua sebagai orang beragama punya tanggung jawab yang penting terhadap kelestarian lingkungan. Itu yang penting. Dan bagi saya Pancasila itu ujungnya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu kehadiran beliau Sri Paus ke Indonesia penting bagi kita untuk menjadi refleksi ya bagi kita semua, apakah kita betul-betul sudah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga tidak ada lagi diskriminasi, khususnya dalam kaitannya dengan diskriminasi agama terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok minoritas di Indonesia. Makasih. Baik, itu yang tentunya menjadi garis bawah ya, apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Prof. Musda, tapi tidak hanya nilai-nilai Pancasila juga yang turut diamalkan atau tercermin dari sosok seorang Sri Paus ini. Tapi yang menarik adalah Pak Trias, kalau tadi kita simak, pembicaraan netizen rasa-rasanya tertuju juga pada simbol-simbol kesederhanaan Paus dari pembelian pesawat, menggunakan pesawat komersil, kendaraan yang tidak mewah atau biasa-biasa saja. Duduk di sebelah pengemudi, ini juga menarik perhatian, menyapa masyarakat di setiap sudut jalan dengan buka kaca ini. Tentunya, apa yang kemudian Anda lihat dari sosok Sri Paus yang sangat sederhana ini, Pak Trias? Ya, seperti tadi disampaikan oleh Prof. Musda tadi ya, sebetulnya kan mengingatkan kita semua, ya kan? Kesederhanaan itu tidak cukup hanya diomongkan, ya kan? Tapi ya dipraktekkan, dijalani tanpa banyak apalah hal-hal yang nggak perlu gitu ya. Dengan datang menggunakan mobil yang sangat biasa, kemudian duduk di samping sopir, ya kan? Dia kan duduk di belakang ya, tapi kemudian buka kaca, dan saya rasa itu memang itulah Sri Paus ya. Di Roma pun ya begitu, jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat. Seperti itu, misalnya Sri Paus di Roma tinggal di apartemen, padahal ada istana kepausan, ya kan? Sudah di apartemen. Vatikan salah satu negara terkaya juga. Oh iyalah. Dengan menggunakan pesawat komersil biasa ya, Paus, begitu, ya? Biasa. Dan kemudian waktu masih di Argentina pun seperti itu, tinggal di apartemen. Setiap hari Sabtu Minggu masa untuk pengemudi yang lain di situ. Dan sekarang di Vatikan, kenapa kok di apartemen? Paus itu mengatakan bahwa saya terbiasa hidup dalam komunitas, tidak bisa sendiri. Jadi kalau di istana orang ke situ repot ya, harus ini dan itu, tapi di sini lebih luas, lebih bebas. Dan kita lihat apa yang ditampilkan pada hari ini, seperti tadi Prof. Musda sampaikan, sebetulnya semacam mengingatkan kita lagi loh. Begini loh, ya pemimpin itu seperti ini loh, ya kan, kasih contoh, nggak usah banyak bicara, tapi ngasih contoh langsung, ngasih contoh, tinggalnya di kedutaan, pakai mobil biasa, pakai pesawat biasa, ya kan, dia datang dengan begitu saja, tidak pakai yang serba yang mewah semuanya, nggak ada. Jadi contoh, jadi semua harus contoh. Pemimpin harus memberikan contoh, kesederhanaan, kerendahan hatian, itu yang harus menjadi contoh. Dan saat-saat ini yang hal itu yang rasa kedatangan Paus itu seperti katakan Prof. Musda tadi, mengingatkan kita semua. Kita punya Pancasila yang Paus sangat menghormati, sangat mengagumi. Dengan itu tadi kan ini loh, Pancasila seperti ini, gitu loh. Dengan prakteknya seperti apa? Prakteknya ya seperti yang tadi ditampilkan oleh Paus, ya, seperti itu. Dia tampil begitu saja, ya, dengan kesederhanaannya itu. Ya itulah Pancasila sebenarnya kan gitu kan. Dan di sini menurut saya ya seperti mengingatkan kita semua. Kita harus ingat. Refleksi tadi. Ya betul. Kalau istilahnya Bu Profesor Musda refleksi, ini refleksi atau Pak Kiai tadi ini refleksi bagi kita semua. Ya itu saya rasa kedatangan ini memang saya rasa kan blessing bagi kita semua, ya kan? Berkah bagi kita semua, bukan hanya untuk umat Katolik, tidak, untuk bangsa Indonesia. Karena ada seorang pemimpin yang datang mengingatkan kita semua, gitu loh, berikan contoh dan mengingatkan. Rasa itu. Oke, nanti saya di segmen selanjutnya akan tanya ke Romo Renaldo seperti apa kemudian agenda esok hari, karena dijadwalkan tidak hanya bertemu empat mata dengan Presiden, tapi juga ada dialog-dialog dengan para tokoh agama yang tentunya ini juga di Istiqlal nanti akan juga berkunjung ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan antara Istiqlal dan juga Katedral. Usai jeda kita akan kembali, tetaplah bersama kami di Dialog Indonesia Bicara TVRI.
Malam hari ini kita masih membahas terkait dengan kunjungan Paus Fransiskus, hubungan erat antara Indonesia dan juga Tahta Suci Vatikan. Masih bersama dengan Pak Dubes, Pak Trias, lalu juga Romo Rinaldo dari Panitia Kunjungan Paus, dan Pak Kiai Marsudi dari MUI, serta Prof. Musda dari Indonesia Conference on Religions for Peace. Saya langsung ke Romo. Romo, ini ada beberapa agenda esok hari. Untuk malam hari ini Paus Fransiskus kan memang beristirahat, dan lagi-lagi begitu ya, simbol kesederhanaan, beliau memilih kedutaan begitu, tidak memilih hotel. Ya, yang paling mewah, yang paling mewah juga di Jakarta begitu ya. Apa yang kemudian besok menjadi agenda utama dari Paus selain bertemu dengan Presiden Jokowi dan juga berdialog dengan tokoh agama serta berkunjung nanti ke katedral dan juga Istiqlal? Romo, silakan. Ya, jadi besok setelah dari Istana Negara bertemu dengan Presiden dan Korps Diplomatik, beliau akan kembali ke Nunciatura, ke Kedutaan Besar untuk berjumpa dengan rekan-rekan dari Yesuit ya. Di sana itu pertemuan tertutup, beliau menyapa dan ngobrol sambil makan siang, snack-snack bersama dengan rekan-rekan Yesuit yang lain di Indonesia. Lalu setelah itu sore beliau akan ke katedral. Ya, ke kompleks katedral. Pertama di gereja katedral akan berjumpa dengan para uskup, para imam, para suster, bruder, seminaris, para frater, para katekis, semua yang ikut terlibat dalam karya pewartaan gereja Katolik di seluruh Indonesia, sekitar ya 40 menitan lah paling lama. Lalu setelah itu beliau akan lanjut ke Gedung Geraha Pemuda di belakang gereja katedral untuk berjumpa dengan anak-anak sekolah dari organisasi amal Scholas Occurrentes yang saya tahu adalah organisasi ini Paus bentuk waktu beliau masih menjabat sebagai uskup agung di Argentina. Jadi organisasi ini sudah sangat mendunia, di mana-mana ada beberapa negara, dan sepertinya besok Paus ingin berjumpa dengan anak-anak itu tanpa jarak sama sekali. Tadi saya udah ke tempatnya juga, jadi anak-anak rencananya akan duduk di depan sambil bersila. Jadi bersila lalu Paus akan duduk di depannya. Lesehan maksudnya gitu, yang emper aja gitu maksudnya. Lalu Paus akan duduk di tengah. Itu seperti opa lagi ngomong sama cicitnya itu nanti besok tuh di Geraha Pemuda. Dan Paus akan bicara dengan mereka dengan bahasa ibunya, dengan bahasa Spanyol. Jadi no barrier, tanpa ada halangan sama sekali, seperti keluarga opa sama cucu-cucunya untuk ngobrol bersama di Geraha Pemuda. Itu besok. Baru hari Kamisnya pagi jam 9 baru ketemu dengan pemuka agama, terutama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal di halaman Masjid Istiqlal, dan sebelumnya akan mengunjungi, ini yang saya nanti-nantikan juga nih, mengunjungi masuk ke dalam terowongan silaturahmi yang menghubungi antara Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Saya menunggu-nunggu beliau akan buat apa di sana bersama dengan Imam Besar, apa yang mereka lakukan, itu saya juga penasaran itu besok. Baik. Begitu. Ya, Mas. kita tunggu nantinya rangkaian dari kunjungan Paus ke Indonesia sampai dengan nanti juga Misa Akbar akan digelar begitu ya, di Gelora Bung Karno begitu. Saya langsung ke Kiai Marsudi. Pak Kiai, kalau berbicara terkait dengan dua tokoh esok hari yang akan bertemu, yakni Kepala Negara Presiden Joko Widodo bersama dengan Sri Paus, Paus Fransiskus begitu. Artinya kedua tokoh ini kan juga memiliki misi perdamaian dan juga beberapa kali sempat mengutarakan terkait dengan pesan perdamaian di tengah konflik eskalasi yang saat ini semakin memanas di Gaza antara Palestina dan juga Israel serta Ukraina dan juga Rusia. Apa yang kemudian bisa kita lihat dari upaya dari kedua tokoh yang sangat luar biasa ketika berbicara terkait dengan perdamaian dunia ini, Pak Kiai? Yang sangat mulia Holy Pope Franciscus, yang setiap detiknya bahkan detak rasanya adalah semuanya untuk perdamaian, compassion, perdamaian, kasih sayang. Maka beliau dan juga Presiden Joko Widodo yang tokoh bagaimana ingin negara perang itu berhenti perangnya, itu tokoh berdua ini saya yakin
besok akan muncul bagaimana menghentikan peperangan-peperangan yang ada di dunia ini. Kepenginnya itu begitu. Saya membayangkan nanti beliau, Holy Pope Franciscus dan Presiden Joko Widodo akan mengarah dalam pembahasan perdamaian. Yang utamanya adalah yang sekarang negara-negara perang termasuk Israel. Jangan sampai perang di Israel ini terus berlanjut. Tapi bagaimana hendaknya segera berhenti, apalagi jangan sampai membawa dan memicu perang dunia ketiga. Diharapkan dua tokoh pertemuan ke depan ini, salam, peace, compassion, inilah judul utama yang kita harus dengung-dengungkan, karena ternyata semenjak saya kecil sudah melihat TV yang hitam putih, itu sudah ada bom-boman. Saya kecil di TV kita lihat perang bom-boman, tapi sampai sekarang ternyata masih saja belum bisa selesai. Selesai satu negara akan tambah lagi. Nah, disinilah letaknya Islam atau bahkan Katolik yang selalu menyampaikan message dan pesan-pesannya untuk selalu damai, anti perang, anti kekerasan. Maka kuncinya jika ada problem dan masalah, hanya dialog jalan keluarnya. Sesuai dalam agama Islam yang mengajarkan wasyawirhum fil amri, kalau ada apa-apa dialog, jangan langsung bawa pedang, jangan langsung bawa bedil, jangan langsung bawa bom. Inilah kesamaan daripada tokoh, dua tokoh besar ini, yaitu yang sangat mulia Holy Pope Franciscus dengan Presiden Joko Widodo. Mudah-mudahan mendapatkan hasil untuk bagaimana perang itu bisa diakhiri. Amin. Harapan kita semua. Saya langsung ke Prof. Musda. Prof. Musda, tentunya kalau tadi Pak Kiai mengatakan kuncinya satu, dialog, komunikasi begitu terhadap pihak-pihak yang bisa diajak komunikasi. Tapi ini upaya ini terus begitu, tidak hanya Sri Paus yang terus berupaya untuk mengkomunikasikan misi perdamaian begitu, dan juga Presiden Jokowi juga yang tentunya memiliki persamaan pandangan terkait dengan misi perdamaian ini. Tapi kan tadi tidak hanya dialog saja yang dilakukan begitu. Banyak faktor ternyata untuk kemudian bisa mengurangi konflik yang terjadi di beberapa negara ini. Apa yang kemudian harus kita cermati terhadap dialog antara kedua tokoh yang sangat luar biasa, sangat mulia esok hari ini, antara Presiden Jokowi dan juga Sri Paus? Prof. Musda. Ya, saya sangat ekspektasi saya sangat tinggi ya untuk keduanya, baik Presiden Joko Widodo dan juga Sri Paus itu akan membicarakan tentang upaya-upaya perdamaian yang konkret ya. Tapi upaya perdamaian itu hanya bisa terwujud ya dalam di dalam penelitian saya, di dalam pengalaman saya di banyak negara konflik. Itu pertama jika prinsip keadilan itu ditegakkan. Jadi nggak akan pernah damai itu terwujud manakala keadilan bagi semua itu tidak diwujudkan. Yang kedua adalah prinsip persaudaraan dan prinsip kesetaraan. Jadi bagaimana kita menghargai, respect ya untuk semuanya. Jadi kalau tidak ada respect, nggak bakalan bisa perdamaian itu akan diwujudkan. Dan yang ketiga adalah pemenuhan hak-hak asasi semua warga. Jadi baik warga Palestina maupun warga Israel, kan warga Israel juga pasti ada yang terdampak kan oleh perang. Karena itu dua-duanya, bagaimana kita menghargai kedua entitas, kedua negara ini sebagai negara merdeka, dan dua-duanya dapat berdialog ya, jangan direcokin oleh negara-negara adik kuasa dengan kepentingan atau interest politik mereka ya. Saya kira itu penting sekali. Karena itu bagi saya sangat berharap bahwa Sri Paus bersama Presiden Joko Widodo juga betul-betul. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan ya, bahwa Sri Paus ini seperti yang disampaikan oleh Nabi kami, oleh Nabi Muhammad SAW, itu mengatakan uswatun hasanah, contoh teladan itu penting. Jadi nggak bisa kalau kita hanya berceramah, pidato panjang lebar, tapi nggak ada uswah hasanah. Karena itu teladan konkret ini menjadi penting ya bagi seluruh pemimpin
ya bagi seluruh penguasa di negeri ini sebuah semacam apa ya, sebetulnya ini semacam tamparan keras nih buat kita semua di tengah budaya flexing ya di masa-masa sekarang. Karena itu mari deh kita semua kembali kepada kondisi hakikat, karena semua agama itu hakikatnya adalah membangun manusia menjadi lebih manusiawi yang ditunjukkan dengan nilai-nilai empati, ya, welas asih, kasih sayang kepada sesama, dan juga kepedulian kepada lingkungan. Nah, ICRP kami ya, organisasi kami itu dalam rangka menyongsong kedatangan Sri Paus ini, kami melakukan festival toleransi yang diadakan di Galeri Nasional yang dibuka kemarin dan akan berlangsung sampai tanggal 4. Di situ kami meragakan berbagai macam keragaman masyarakat Indonesia yang betul-betul luar biasa ya. Jadi kalau misalnya ada, tapi berita ini pasti sampai kepada Paus bagaimana keragaman agama, budaya, kepercayaan di Indonesia yang begitu heterogen ya. Dan juga di sana juga ada diskusi, pameran lukisan, dan lomba-lomba esai, menulis esai, dan lomba foto dan sebagainya. Dan ini sebagai tanda sukacita kami dan harapan kami yang begitu tinggi ya terhadap kedatangan Paus untuk bisa memberikan inspirasi, perdamaian, persatuan, dan kemanusiaan demi masa depan yang lebih berkeadaban bagi kita semua. Amin. Tentunya kita berharap memang suasana sukacita dan juga rahmat begitu ya. Tidak hanya bagi umat Katolik tapi seluruh rakyat Indonesia begitu ya. Merasakan adanya tadi tauladan yang konkret, ini semacam tamparan yang sangat keras begitu di tengah praktek flexing yang sangat luar biasa. Ini tentunya kehadiran Paus dengan kesederhanaan beliau begitu. Dan kita masih akan bahas, masih ada satu segmen lagi terkait dengan kunjungan Paus Fransiskus, hubungan erat Indonesia Vatikan. Usai jeda kami akan kembali. Kita ada di segmen terakhir membahas terkait dengan kunjungan Sri Paus, hubungan erat antara Indonesia dan juga Vatikan. Saya langsung ke Pak Dubes. Pak Dubes, artinya apa yang kemudian diharapkan ketika hubungan diplomatik yang terjalin lama begitu kembali diperkuat dengan setelah penantian 35 tahun begitu, akhirnya umat Katolik dan juga masyarakat Indonesia bisa bertemu dengan Sri Paus. Ya, setelah 35 tahun ya, kita nunggu Paus Yohanes Paulus II tahun 89 ya. Hubungan dua negara ini memang istimewa menurut saya ya. Paling tidak sudah 3 paus datang ke sini. Ya, Paus Paulus VI, Yohanes Paulus II, dan kemudian sekarang Fransiskus. Tidak sebab tata suci itu mempunyai hubungan diplomatik dengan 184 negara. Ya, begitu banyak. Tidak semua negara yang punya hubungan tidak dikunjungi. Nah, Indonesia dapat 3 kali kunjungan paus. Presiden Soekarno 3 kali ke sana, ya, Presiden Soeharto, ya kan, Megawati juga ke sana. Jadi ini menunjukkan bahwa kedua negara ini punya hubungan yang sangat baik dan erat. Ya. Kalau kita lihat sejarah, tadi saya sampaikan sedikit, tahun 47, itu negara-negara Eropa belum ngakuin, Vatikan sudah ngakuin. Vatikan negara pertama Eropa yang mengakui kemerdekaan Indonesia ya, tahun 47. Belanda 49 setelah itu, Krisis Belar kedua. Ini kan menunjukkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia pada waktu itu, dan Paus Pius mengatakan harus didukung karena melawan penjajahan, kolonialisme dan sebagainya untuk kemanusiaan. Jadi sekarang kunjungan sekarang ini saya rasa menjadi semen, mematrikan eratnya hubungan kedua negara itu, ya kan? Tadi Bu Musda mengatakan kalau saya selalu dikatakan bahwa Indonesia adalah sahabat, adalah saudara dari tata voci Vatikan. Kalau seorang sahabat, kalau saudara kan bisa ngomongnya enak kan, untuk makin Bu Musda mengatakan tamparan misalnya gitu. Saya mengatakan ya kesini berikan contoh. Ini loh, atau mengingat bahasa saya mengingatkan sebagai saudara saya ingatkan, lu punya Pancasila loh, ya kan, praktekanlah yang benar kira-kira gitu ya, bahasa gaulnya lah, gitu ya. Gunakan, atau mungkin besok lusa ketika di Masjid Istiqlal bertemu dengan para pembina agama itu, menurut saya melihat ada apa namanya dampak intranya. Intra maksud saya adalah intra antar para pemimpin agama di Indonesia sendiri.
Ya kan, kalau di luar jelas menunjukkan loh Indonesia kayak gini loh. Ya. Tapi di antara para pembina agama di Indonesia sendiri yang begitu macam agama itu juga menurut saya juga diingatkan. Saya datang ke sini bahwa saya Katolik datang ke sini masjid mengingatkan bahwa kita adalah saudara. Sebenarnya Paus ingin mengatakan bahwa saudara-saudara itu adalah saudara semua. Jadi para pembina agama juga harus menjadi contoh sebagai saudara. Jadi bukan hanya saya saudara ke Anda semua, tapi Anda semua itu bersaudara. Nah itu menurut saya sangat penting, mengingatkan semuanya bersaudara. Tadi makanya persaudaraan menjadi sangat penting. Karena tadi Kiai Mas Yudi mengatakan persaudaraan itu ujungnya buahnya adalah perdamaian. Ya kalau saudara mengkritik biasa, ya kan, menolak biasa, tapi tetap sebagai saudara. Jadi menurut saya inilah caranya Paus bagaimana meningkatkan eratnya hubungan diplomatik secara ya kalau kita tahu bahwa ada duta besar di sini, ada duta besar di sana, ya secara resmi begitu. Tapi kan itu harus diwujud nyatakan dalam tindakan-tindakan, ya, dan tindakan nyata. Karena nggak ada misalnya bagaimana eratnya meningkatkan ekspor impor nggak ada, kan nggak ada itu, ya kan. Kerjasama militer nggak ada juga, ya kerjasama politik nggak ada juga, ya kerjasama manusia. Ya, Anda tahu mas saya, bung saya di Italia sekarang ini di wilayah kami itu kedutaan Tata Suci itu ada sekitar 2000-an biarawan-biarawati Indonesia di sana. Di seluruh Italia. Ya, dari Milan sampai Sisilia. Ya wilayah saya itu seluruh Italia. Tapi hanya khusus biarawan-biarawati. Begitu banyak. Dan waktu itu saya sampaikan kepada Paus, Indonesia itu sini banyak loh. Indonesia itu mayoritas penduduknya Muslim. Ya, besar, paling besar dunia ini. Tetapi mengirimkan begitu banyak juga misionaris ke luar negeri. Mungkin sekarang peringkat 1 atau 2 itu. Begitu banyak di mana. Banyak orang Indonesia, misionaris Indonesia yang di mana-mana di seluruh dunia. Ada salah satu ya saya kasih contoh katakanlah kongregasi SVD, misalnya SVD itu 500 orang Indonesia dikirim seluruh dunia. Jadi begitu banyak. Maka saya sampaikan pada Bapak Suci waktu itu, ini loh Indonesia, ya, yang Indonesia yang sangat plural, yang sangat ini memberikan sumbangan besar. Makanya datanglah ke sini. Ya, terima kasih dan sebagainya. Tapi dalam rangka meningkatkan keratan diplomatik itu ya, tadi saya sampaikan datangnya ke sini ini, saya rasa juga makin mematrikan ya, mematrikan bahwa bagaimana hubungan ya, eratnya hubungan diplomatik ya. Jadi kalau datang sebagai saudara, contohnya kan jelas tadi, pakai mobil biasa saudara, ngapain harus mewah-mewah kan gitu kan, sebagai saudara mobil biasa aja lah, kemudian tempatnya yang biasa-biasa aja lah, ya kan, ya gitu aja lah. Saya rasa itu. Baik ya, saya langsung ke Romo. Terkait dengan kesederhanaan, nilai-nilai kesederhanaan yang kemudian disampaikan Paus begitu dalam kunjungannya ke Indonesia kali ini, apa yang kemudian sebagai umat Katolik dan juga secara luas masyarakat Indonesia bisa mengilhami dari potret kesederhanaan di tengah tadi Prof. Musda katakan ini sebuah tamparan keras bagi kita semua di tengah banyak sekali mungkin pejabat atau anak pejabat yang juga melakukan flexing terkait dengan harta kekayaannya begitu. Apa yang kemudian harus kita maknai dari kesederhanaan seorang Paus Fransiskus? Ya, terinspirasi dari apa yang beliau atau Paus Fransiskus teladankan untuk kita. Seperti yang dikatakan Pak Trias tadi, memang Paus ini kan juga kalau kita lihat tulisan-tulisannya, anjuran-anjuran apostoliknya, dan saya sendiri juga mencoba memahami lewat pesan-pesan yang dia berikan dalam setiap hari komunikasi sosial. Paus Fransiskus selalu menganggap semua itu saudara, semua saudara. Makanya dia mengajak kita untuk mencintai sesama manusia, mencintai alam semesta. Ya, jadi dan dari apa yang dia pesankan untuk kami, secara khusus saya sebagai penggiat komunikasi sosial, beberapa mungkin 3 tahun inilah pesannya selalu sangat humanis. Misalnya tema tentang dan semuanya berkaitan dengan hati ya, semua berkaitan dengan hati. Karena akhirnya letak manusia itu bukan dari apa yang dia pakai, bukan apa yang dia pamerkan, bukan apa yang dia kenakan, tapi letak inti manusia itu terletak di dalam hatinya. Hatinya itulah pusat dari segala tindakan, pusat dari segala pikirannya, pusat dari segala apa yang dia buat. Jadi kalau lihat Paus Fransiskus dia menampakkan kesederhanaan,
dan sikapnya untuk mau bersaudara dengan setiap orang, kan kelihatan hatinya bagaimana. Baik. Hati yang penuh belas kasih, hati yang mau berbela rasa sama orang, hati yang mau menerima siapapun dia, termasuk juga mereka yang tersingkir, yang dipinggirkan, mungkin yang dikucilkan oleh masyarakat. Itu hati dia sebegitu itu, sehingga hatinya itu menggerakkan dia untuk memancarkan keluar kesederhanaan, pilihan-pilihan yang dia buat, yang kita saksikan tadi siang waktu dia sampai ke Indonesia gitu. Maka pesannya saya pikir juga untuk kita semua ya itu ya. Jadi hati manusia itu yang mau diangkat ya. Jadi kemurnian hati menjadi pusat dari segala apa yang mau kita lakukan di luar diri kita ini ya. Jadi maka kalau di dalam kitab suci sendiri, di Alkitab juga bilang ya kata-kata yang baik keluar dari hati yang baik. Semua apa yang keluar dari dalam itulah berasal dari dalam hati seseorang. Kalau hatinya jahat ya keluarnya jahat juga. Dan ini saya kira menjadi sebuah inspirasi lah buat kita semua gitu, Mas. Baik. Saya langsung ke Pak Kiai dan juga Prof. Musda, singkat-singkat saja karena waktu kita juga singkat begitu. Ke Pak Kiai dengan adanya kunjungan Paus nantinya akan berkunjung ke terowongan silaturahmi antara Istiqlal dan juga katedral. Kemudian apa yang Anda lihat dari pesan apa yang kemudian mungkin Anda tangkap gitu dari Paus Fransiskus yang akan berkunjung di terowongan silaturahmi ini? Singkat saja Pak Kiai. Saya alhamdulillah memahami beliau yang mulia karena saya juga sudah beberapa kali diundang di Vatikan dan beberapa kali diundang oleh organisasi yang di bawah Vatikan untuk menyampaikan tentang pikiran-pikiran yang dianggap untuk bisa berbuat baik untuk sesama manusia. Maka besok akan diberikan uswatun hasanah yang tokoh-tokoh agama besok akan diundang semua, yang kemudian akan melihat terowongan yang menghubungkan silaturahim antara katedral dan masjid. Inilah sesungguhnya connectivity among us, connectivity antara manusia dengan manusia, betapapun berbeda-beda agamanya. Itulah inti utamanya, bahwa seperti perjanjian di negara Madinah ketika didirikannya, waman lahiqa bihim wajahada ma'hum innahum ummatun wahidah. Barang siapa yang sudah sepakat mau berjuang bersama-sama, innahum ummatun wahidah, mereka adalah bangsa yang satu. Kita berjuang di Indonesia untuk kemakmuran dan perdamaian Indonesia dan kenyamanan di Indonesia, yang sekarang beliau yang mulia Holy Pope Fransiskus datang di sini. Mudah-mudahan kita semua bisa mencontohnya dalam perilaku kedamaian, perilaku kesederhanaan, dan perilaku untuk tetap bersatu padu. Amin. Terima kasih. Harapan kita semua tentunya. Prof. Musda, singkat saja, waktu kita singkat, Prof. Silakan. Terima kasih. Bagi saya warisan terbesar ya bagi Paus di abad ini adalah majelis kemanusiaan dan persaudaraan yang ada di Abu Dhabi. Jadi setiap kali saya diundang ke Abu Dhabi, saya selalu melihat betapa lembaga ini menjadi lembaga pemersatu dari semua manusia. Sebab dalam Islam pun juga ada satu ajaran yang sangat ikonik ya dari seorang khalifah Khulafa Rasyidin yang sangat terkenal, Ali bin Abi Thalib, itu mengatakan setiap manusia itu adalah pasti bersaudara. Kalau kita tidak bersaudara seiman, kita pasti bersaudara sekemanusiaan. Karena itu berharap kedatangan besok di Istiqlal itu betul-betul mematrikan satu perasaan kemanusiaan bagi kita semua, umat agama, umat kepercayaan di Indonesia. Semoga harapan ini betul-betul terwujud untuk selamanya. Terima kasih.
Ya, jadi tidak hanya mematrikan perasaan kemanusiaan, tapi juga tadi Pak Trias katakan mematrikan eratnya hubungan antara kedua negara, Indonesia dan juga Vatikan begitu. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Romo Renaldo, Pak Kiai Marsudi, Prof Musda dan juga Pak Trias. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam sehat, tentunya semoga harapannya ini sukacita bagi kita semua dan juga rahmat bagi tidak hanya bagi umat Katolik tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Musda, Pak Kiai, Romo, Pak Kiai dan juga Prof Musda, Pak Trias, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan sore demikianlah Dialog Indonesia Bicara TVRI. Saya Ardianto Wijaya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.